memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia industri maupun menciptakan lapangan kerja baru. Hasil yang dicapai, peserta pelatihan memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang pengelasan dan teknologi tepat guna. Peserta pelatihan memahami dan mendapat pengetahuan serta keterampilan pengelasan, teknik las bawah, teknik las datar, dan teknik las atas, serta teknologi tepat guna dalam hal modifikasi peralatan pertanian. Pengorganisasian. 1. Penyelenggara. Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo kerjasama dengan Inlastek Solo tahun anggaran 2020. 2. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender sejak dari tanggal 11 November sampai dengan 11 Desember tahun 2020 dengan rincian materi 20% dan praktek 80%. Tempat pelaksanaan di Aula Hotel Nara Maumere, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peserta pelatihan sejak dari tanggal 11 November sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 sebanyak 20 orang, semuanya laki-laki. Peserta pelatihan keterampilan pengelasan dan teknologi tepat guna mendapat sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Lembaga Nasional Sertifikasi Profesi. Yang kedua, peserta juga mendapatkan sertifikat keahlian dan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Lembaga Inlastek Solo. Ke depan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Nagekeo, Bapak Bupati dan juga Bapak Kepala Dinas Transnaker yang telah memberikan anggaran untuk kami sehingga kami dari ke-20 peserta ini boleh hadir menerima berbagai macam hal teristimewa dalam mendidik kami untuk menjadi manusia yang bersumber daya guna agar kemiskinan dan itu terpentasi. Terima kasih juga kepada Bapak-bapak pengajar Inlastek yang selama 1 bulan penuh telah memberikan pelajaran buat kami sehingga kami tahu apa yang terbaik bagi kami setelah mengikuti pelatihan ini. Bisa memakai sertifikasi berlogo Garuda yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini BNSP. Lisensi kami memang atau kami sendiri sudah berusia 7 tahun, sertifikasi dari Lampung, Medan, yang terakhir yang jauh dari kota tercinta ini Maumere, karena diundang oleh Mas Pandu yang notabene ayahandanya sahabat saya sendiri, Pak Selamat Subagio, yang hari itu pernah menyampaikan saya sebelum wafat, nanti Pak Pur kita main ke Maumere. Ternyata beliau sudah dipanggil dulu sama yang kuasa. Alhamdulillah putranya Pak Pandu ini masih ingat saya gitu. Jadi dia bilang, Pak Pur kita ke Maumere. Wah, alhamdulillah saya banyak teman sekali di sini dan ketemu Pak Niron yang luar biasa. Ternyata mempunyai motivasi yang besar untuk memberdayakan masyarakat atau warga di NTT khususnya Nagekeo, Sika dan lain sebagainya. Kami berharap dari LSP Las Industri Manufacture ini bisa membantu mencetak sebanyak-banyaknya tenaga-tenaga ahli las yang notabene sekarang kami mempunyai asesor yang sangat handal, Pak Agus. Ya, jadi jujur saja kami independen sekali Pak, tidak memberikan asal-asalan mengenai sertifikasi ini. Jadi apa yang dilakukan memang benar-benar kompeten, karena di BNSP bukan lulus tidak lulus, tapi kompeten belum kompeten. Kalau sudah kompeten artinya kami terbitkan segera di BNSP dan insya Allah kita akan lakukan secepatnya setelah berita acara ini sampai di Jakarta. Kita kirim, nanti dari BNSP mengeluarkan sertifikat, dicetak di kantor kami segera kirim ke sini. Saya tidak tahu di sini alamatnya di mana, tapi mungkin Pak Niro nanti bisa bantu.
Saya kira 1 hari selesai lah. Cuman di BNSP ini Pak, komite yang tadinya ada 27 orang sekarang diringkas oleh Pak Jokowi, karena BNSP itu badan tersendiri yang mengangkat Pak Presiden. Jadi kami sendiri sangat bangga mendapat lisensi dari BNSP. Mudah-mudahan untuk selanjutnya dari Pak Bupati atau dari kabupaten yang lainnya bisa segera mengirim tenaga-tenaga yang bisa disertifikasi sehingga bisa memberdayakan masyarakat NTT yang selama ini barangkali, mohon maaf, bisa dengan yang di Jawa kalah cepat. Mungkin dengan adanya Inlastek di sini bisa lebih unggul. Saya harapkan begitulah. Akan tetapi kita berbicara tentang menciptakan wirausaha desa atau kecamatan, kabupaten, dan lapangan kerja baru, adik-adik sangat diharapkan oleh masyarakat Nagekeo untuk tetap berada di Nagekeo, untuk menjadi pioner dan perintis-perintis kerja di tingkat bawah. Karena itu Pemda Nagekeo mengeluarkan dana yang cukup besar, 455 juta lebih Pak Marcel, untuk mendidik adik-adik ini. Saya ingin mengingatkan adik-adik, dana 455 itu dana yang tidak kecil. Kita dapatkan dari pajak, dari mama-mama lele yang jual di pasar itu, ada di sekalian. Dia memberikan pajak dan retribusinya 50, 125 rupiah. Terkumpul semuanya menjadi 455 ribu lebih. Dia masuk ke Kementerian Keuangan, dikembalikan dalam bentuk tahun lagi kita kasih adik-adik itu untuk ikut pendidikan ini. Kalau dana itu kita dapatkan dengan penuh dan keringat, maka mereka yang duduk di pasar sama lele itu sangat mengharapkan adik-adik ini jadi orang-orang berguna di daerah kita. Minimal adik-adik bisa membuka lapangan kerja. Pemda sangat mengharapkan minimal adik-adik juga bisa tolong diri sendiri sehingga tidak menjadi beban sosial bagi pemerintah. Misalnya dalam bentuk satu saat kita harus keluarkan dana lagi untuk membiayai kakak miskin yang pernah ikut latihan di Inlastek di Sika ini ke depan, karena sudah diterapkan dan diprofesionalkan di lembaga pelatihan ini. Karena itu adik-adik sekalian yang saya sangat cintai, Pemda akan terus mengikuti adik-adik. Nanti pulang kita bentuk kelompok-kelompok. Kita di sana sangat membutuhkan tenaga-tenaga terampil. Kendati pun tidak harus masuk ke dunia industri di kota besar. Minimal adik-adik itu punya lapangan kerja di Nagekeo dan membuka usaha. Karena itu saya ingin pesankan dari Bupati sebagai Pemda bahwa jangan berharap bahwa dalam 5 tahun pertama adik-adik langsung sukses. Itu hasil penelitian sudah menunjukkan bahwa berwirausaha itu 5 tahun pertama itu mulai dulu dari jatuh bangun. Yang sangat pakar ini Bapak Bupati karena sudah memulai itu dari muda, adik-adik sekalian. Jatuh bangunnya itu jangan langsung buang handuk lalu stop. Nanti adik-adik bagian dari orang-orang gagal akan menambah keakaran ke depan. Jatuh bangunnya itulah guru besar untuk membesarkan kalian. Karena itu ikuti itu dan yang penting tetap fokus dan menjadi pekerja keras untuk ke depan. Adik-adik juga bisa menjadi wirausahawan muda yang memulai karirnya dengan keterampilan dari LAS ini, kemudian teknologi tepat guna ini. Baru outputnya saja itu sudah bisa diharapkan ya, karena akan mendapatkan sertifikasi secara nasional. Ini adalah suatu ya, kegiatan yang berbulan. Diharapkan nanti ada cabang di Nagekeo. Nah itu kami juga sangat setuju itu ya. Karena begitu banyak masyarakat NTT selama ini yang belum terlatih. Atau ada yang secara otodidak ya, belajar sendiri-sendiri, itu kasihan. Ya, mereka setengah mati berupaya gitu. Kalau dengan ada pelatihan dasar, apalagi bersertifikat, tadi ada kelas atas, kelas bawah, kelas datar. Nah ini modal yang utama. Semua industri itu butuh ahli las, orang seniman, ya orang seniman. Karena dia membuat bentuk, Saya sering berteman dengan orang-orang, karena saya juga orang otomotif.
Saya suka modifikasi Jeep itu. Jadi tukang las yang terbaik pasti saya cari. Ada anak-anak di Sika, kasihan juga mereka secara mandiri, otodidak belajar las karena tidak ada pilihan lain. Dan sekarang ada satu orang itu dia sudah dipakai oleh Alfamart untuk keliling NTT. Kenapa? Lasnya rapi betul. Itu namanya Abu. Ya, yang awalnya itu tidak punya apa-apa. Sekarang dia sudah bisa punya beli rumah, mobil, segala macam. Hanya gara-gara las. Gitu. Sesuai RPJMD kami dan RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Kabupaten Sika kami kondisikan untuk menjadi pusat industri pengolahan, pusat perdagangan, juga pusat jasa pendidikan dan kesehatan, serta pariwisata untuk kawasan Flores dan Lembata. Kami bekerja bukan untuk Sika saja, tapi bekerja untuk seluruh daratan Flores dan Lembata. Tapi data keseluruhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita di NTT khususnya Flores Lembata, kita memang berproduksi, tetapi sampai dengan hari ini neraca perdagangan kita masih negatif. Ya, karena produk-produk kita itu masih minim, semua mengandalkan ya kita beli dari luar. Nah, ini seperti ini meja ini yang ada ini datangkan dari luar. Meja rotan, belum ada orang pengrajin rotan di sini, Mas Pandu. Masih banyak hal. Sehingga tadi slogan bela beli Nagikio itu setuju. Dan di Sika juga sudah bela beli Sika. Jadi kita inginkan semua ya barang, produk-produk yang ada di Flores ini adalah karya tangan anak hebat di Flores dan Lembata. Pasarnya dari mana? Pasarnya kita sendiri. Jadi harus mencintai produk kita. Nanti konsep bela beli Nagikio, kalau adik-adik ini sudah pulang ke Nagikio, kita mulai dengan belanja pemerintah. Di belanja pemerintah misalnya untuk kursi, meja sekolah, itu diupayakan separuhnya rangkanya dari besi, dan mereka bisa las. Jadi ini kita menciptakan ya, lapangan pekerjaan bagi putra-putri kita. Semua mebeler, ya perkantoran, kita upayakan adalah hasil karya tangan masyarakat Nagikio. Itu baru ekonomi kita bisa positif. Kalau selama kita hanya sebagai konsumen, kita beli terus, datangkan dari luar. Kemudian pekerjaan apa untuk masyarakat Flores ini? Saya lagi berjuang melakukan kerjasama antara daerah. Salah satunya Flores Timur, Lembata, nanti Nagikio akan melakukan sana. Nah, sehingga kita inventarisir semua produk-produk itu yang dipasarkan di Flores ini, itu wajib paling tidak separuh ya ada substitusi. Misalnya rokok, ya kita orang Kabupaten Sika menghabiskan uang dalam 1 minggu 700 juta untuk beli rokok. Datanya ada, saya selalu rajin kumpul data. Itu potensi ekonomi. Bayangkan seluruh Flores, Lembata, dalam seminggu itu berapa miliar kita harus membayar, membeli rokok. Tapi rokok itu tidak pernah dikerjakan oleh orang-orang Flores. Pabriknya ada di Kediri, ya, ada di mana lagi, di Jawa Tengah ada, Kudus. Coba gudang garam misalnya, boleh dia pasarkan rokok di sini, tetapi harus dilinting oleh tangan-tangan manis orang Flores, baru bisa dipasarkan di sini, sehingga ada nilai tambahnya. Kalau sepanjang masa kita hanya membeli produk dari luar, nah ini kapan ekonomi kita bisa akan maju? Pengangguran tambah banyak di sini. Ditransfer dana dari Jakarta ke daerah, ya kita habiskan dan kembali lagi ke sana. Nah ini perlu, jadi pelatihan-pelatihan semacam ini itu sangat diperlukan ya, Bapak Ibu, ya adik-adik, kita orang Flores harus bangkit ekonomi. Salah satu kebangkitan ekonomi, kita harus tingkatkan kapasitas kita dan keterampilan ya untuk kelas dengan TTG dan apa saja. Ya, nanti di Solo atau dari Plastek ikutannya. Jadi kita
melakukan inventarisasi kebutuhan. Ya, jadi kita mau produk ini keterampilan kurang apa gitu, kita minta kerjasama lagi seperti ini untuk melatih. Yang kemarin saya di provinsi di Kupang melihat itu di Kranasda yang memamerkan semua produk-produk keterampilan kerajinan tangan orang NTT, ada tenun ikatnya macam-macam, souvenir misalnya. Nah, itu masih kalah rapi. Jadi Ibu Yuli Laskodat, Ibu istrinya gubernur, dia membandingkan ini produk dari Ekuador, ini produk dari Jogja, ya ini dari Bali, kemudian dari NTT seperti itu ya. Kita masih jauh. Jadi kita berusaha, harus ulat, ya harus tabah, harus bisa sama standarisasinya. Jadi kalau wisatawan mancanegara mau ke Labuan Bajo, nanti souvenirnya merupakan karya tangan dari kabupaten-kabupaten lainnya seperti Magikio, Sika, bahkan Lembata. Kita pajangkan di Labuan Bajo. Selanjutnya foto bersama.